nama saya Putu Puspitasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 pendahuluan, yaitu company profile dan product of Gojek. Company profile kali ini diawali oleh sejarah PT Gojek, yaitu pada 2010 yang berdiri di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Awal peluncuran Gojek hanya melayani lewat call center pada tahun 2015, yang kemudian pada tahun 2018, lebih dari 250 driver Gojek telah terdaftar di 50 kota besar di Indonesia. Sehingga pada 2018 tersebut terjadi pelonjakan oleh driver Gojek itu sendiri hingga saat ini. Oke, untuk visi dan misi PT Gojek itu sendiri ada membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, yang kemudian disusul oleh beberapa misi untuk mendukung visi tersebut, yaitu menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur, yang kedua memberikan layanan prima, yang ketiga adalah membuka lapangan kerja sebesar-besarnya, dan keempat adalah meningkatkan kepedulian tanggung jawab, dan yang terakhir adalah menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait dengan usaha ojek online itu sendiri. Nah, visi misi Gojek itu sendiri sangatlah teramat simpel, namun penuh dengan arti untuk meningkatkan tata kelola transportasi di Indonesia. Ini adalah salah satu tampilan dari produk of Gojek. Yang pertama, kalian pasti sudah sangat familiar mengenai Gokar atau Gojek atau GoFood bahkan ada. Dan ternyata di Gojek itu lebih dari 12 produk Gojek bisa didapatkan melalui service-service yang lain, seperti misalnya GoRide, GoMet, GoNerby, GoShop, bahkan sampai dengan Go Laundry. Jadi kalian bisa mendapatkan banyak varian dari produk-produk Gojek itu sendiri melalui aplikasi Gojek langsung. Pembahasan yang pertama adalah teori DIKW. Nah, jadi DIKW itu berasal dari Data, Information, Knowledge, dan Wisdom. Nah, jadi DIKW ini dikemukakan oleh Russell Lincoln. Nah, jadi teori DIKW ini memiliki arti yaitu sebuah model konsep yang digunakan untuk memahami bagaimana pengetahuan dalam sebuah organisasi tersebut tercipta dan dapat dimanfaatkan. Yang kedua adalah teori knowledge management. Nah, jadi knowledge management itu adalah suatu usaha atau upaya untuk menghasilkan nilai dari kekayaan intelektual organisasi melalui penciptaan, penyimpanan, penyebaran, dan penerapan pengetahuan untuk mencapai tujuan. Menurut BAT, knowledge management itu terdapat 3 komponen utama. Yang pertama adalah people. Hal ini berarti knowledge management itu berasal dari manusia atau berasal dari orang. Yang kedua adalah teknologi. Nah, hal ini merupakan sebuah infrastruktur teknologi yang bisa diandalkan dalam hal penerapan knowledge management atau mendukung kinerja perusahaan dalam berinovasi. Dan yang terakhir adalah proses yang terdiri dari menangkap, menyaring, kemudian mengesahkan, mentransformasikan, dan dapat menyebarkan pengetahuan ke seluruh internal perusahaan. Selanjutnya, menurut Nonaka dan Takeuchi, jenis knowledge itu terbagi dua. Yang pertama adalah pengetahuan tacit atau tacit knowledge, dan yang kedua adalah explicit knowledge. Untuk tacit knowledge itu berarti pengetahuan yang terdapat di dalam otak atau pemikiran seseorang sesuai dengan pemahaman atau pengalaman orang itu sendiri. Jadi misalkan kayak seorang chef, dia bisa memasak itu karena pemikiran atau karena pengalaman dia sendiri, kayak gitu. Nah, yang kedua adalah explicit knowledge, yang berarti pengetahuan yang sudah dikumpulkan serta diterjemahkan ke dalam suatu bentuk dokumentasi atau rangkuman sehingga lebih mudah untuk dipahami orang banyak. Contohnya seperti misalkan tadi si chef tadi bisa masak, nah dia bisa menuangkan ide-ide atau pemikiran-pemikiran dia ke dalam sebuah buku yang nantinya bisa digunakan oleh orang banyak ketika ingin mengikuti resep dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fazia Rahma. Di sini saya akan memaparkan teori terkait proses knowledge management. Jadi terdapat beberapa pendapat terkait proses knowledge. Yang pertama yaitu menurut Becerra Fernandez. Ia mengatakan bahwa terdapat 4 tahapan dalam proses knowledge management. Yang pertama discovering. Discovering yaitu mengambil atau menyerap pengetahuan dari luar perusahaan. Yang kemudian capturing. Capturing yaitu menangkap pengetahuan yang ada untuk meningkatkan inovasi dari dalam perusahaan oleh karyawannya atau orang-orang yang ada di dalamnya.
Selanjutnya yaitu sharing. Sharing yaitu membagikan pengetahuan yang ada atau membagikan pengalaman agar meningkatkan inovasi baru dalam perusahaan. Yang keempat yaitu applying. Applying yaitu menerapkan ide atau inovasi baru untuk bersaing dengan perusahaan lainnya. Kemudian menurut Weidner, terdapat dua proses knowledge management, yaitu yang pertama collect. Collect yaitu mengumpulkan, menyimpan, dan memelihara pengetahuan perusahaan. Yang kemudian yaitu connect, yaitu semua pengetahuan perusahaan bisa diakses oleh orang-orang perusahaan. Dalam mengimplementasikan knowledge management, dibutuhkan cara agar proses knowledge management berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan dari organisasi. Yang pertama, face to face. Face to face yaitu proses penciptaan pengetahuan dan dipertukarkan lebih bersifat diam-diam. Maka cara yang lebih efektif adalah dengan menggunakan media atau forum tatap muka melalui interaksi personal. Yang kedua yaitu virtual, yaitu knowledge management tool berbasis IT yang dirancang untuk mempercepat proses knowledge management, yaitu untuk mengumpulkan dan menghubungkan. Cocok jika ilmu tersebut ditransfer lebih bersifat eksplisit. Yang selanjutnya adalah teori knowledge codification. Knowledge codification yaitu salah satu fase dari knowledge management life cycle yang berkaitan dengan upaya mendapatkan tacit knowledge sehingga dapat menjadi eksplisit, dan eksplisit menjadi pengetahuan yang dapat terorganisasi dan terkodifikasi. Codification juga merupakan upaya untuk menjadikan pengetahuan menjadi tangible dan eksplisit ke dalam dokumen. Terdapat 3 kodifikasi, yaitu mapping, decision table, dan decision tree. Yang pertama, knowledge mapping, yaitu proses mengidentifikasi core knowledge yang penting bagi bisnis. Dengan begitu, outputnya menjadi jelas. Dari knowledge mapping, kita bisa mengetahui core knowledge yang dibutuhkan perusahaan. Knowledge map fokus dalam mengorganisir aset pengetahuan agar para manajer dan karyawan dapat mendeteksi jurang pemisah pada pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu decision table. Decision table yaitu representasi visual singkat untuk menentukan tindakan yang mana harus dilakukan tergantung pada kondisi yang diberikan. Selanjutnya yaitu decision tree. Decision tree yaitu pohon keputusan, di mana setiap cabangnya menunjukkan pilihan di antara sejumlah alternatif pilihan yang ada, dan setiap adanya menunjukkan keputusan yang dapat dipilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zevan Fitra Haidar. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori knowledge sharing. Menurut Nona Kaai dan Takechi, tahun 1995, penciptaan pengetahuan selalu dimulai dari individu, yaitu tacit knowledge ke tacit knowledge disebut dengan proses sosialisasi. Tacit knowledge ke explicit knowledge disebut dengan proses eksternalisasi. Explicit knowledge ke explicit knowledge disebut dengan proses kombinasi. Explicit knowledge ke tacit knowledge disebut dengan proses internalisasi. Perkenalkan, nama saya Ayudian Hardianti. Di dalam proses collect, terdapat proses mengumpulkan, menyimpan, dan memelihara berbagai pengetahuan yang dimiliki oleh perusahaan dan karyawannya. Sedangkan untuk proses connect, dipastikan bahwa semua knowledge perusahaan dapat diakses oleh karyawan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya. Implementasi pada proses manajemen pengetahuan terbagi menjadi 2, yaitu virtual dan face-to-face. Untuk implementasi virtual pada Gojek, antara lain, yang pertama, Virtual Knowledge Management Tool berbasis IT antara driver Gojek dengan konsumen melalui pemberian rating pada aplikasi Gojek setiap selesai menggunakan jasa layanan dari Gojek. Yang kedua, Virtual Knowledge Management Tool berbasis IT yaitu Enterprise Collaboration System untuk memudahkan koordinasi dan pertukaran informasi pada internal perusahaan Gojek. Yang ketiga, ada Transaction Processing System. Sistem pembayaran Gojek masuk ke dalam Transaction Processing System yang berfungsi sebagai pengatur alur keluar masuknya transaksi yang terjadi di Gojek. Yang keempat, ada Management Information System yang terdiri dari laporan data, monitoring layanan, dan Customer Relationship Management. Management Information System ini memudahkan pihak manajemen mendapatkan data khusus
misalnya statistik dan data pemesanan serta transaksi dari user ataupun kinerja dari driver Gojek. Yang kelima ada Decision Support System. Decision Support System ini dapat menjadi acuan manajer Gojek sebagai bahan keputusan untuk memusatkan atau mengekspansi usaha, penentuan, dan rekrutmen driver atau suksesor layanan baru, serta pengembangan layanan. Selanjutnya ada implementasi face-to-face pada Gojek. Yang pertama, rekrutmen karyawan Gojek. Dalam merekrut karyawan, Gojek masih menggunakan cara manual, yaitu requirement perusahaan masih dilakukan dengan cara menyeleksi CV para pelamar dan diambil apabila sesuai dengan ketentuan dan persyaratan perusahaan. Setelah karyawan diterima, barulah Gojek membuat Human Resource Management, yaitu sebuah sistem yang terbagi atas staffing, training, and development, dan compensation administration di setiap divisi. Yang kedua, rapat yang diselenggarakan oleh internal Gojek seperti rapat mingguan atau rapat bulanan dengan karyawan internal perusahaan Gojek. Lalu, pelaksanaan rapat umum pemegang saham oleh internal perusahaan dan investor untuk membahas tujuan jangka panjang perusahaan. Dan baru-baru ini diadakan marathon town hall meeting yang diadakan oleh co-CEO Gojek yang digelar seharian sebanyak 16 kali dan dihadiri oleh peserta manajemen serta karyawan di setiap divisi yang ada di Gojek. Town hall meeting tersebut digelar untuk membahas strategi bisnis yang akan ditetapkan pada masa pandemi COVID-19 ini secara lebih personal kepada setiap karyawan. Yang ketiga, penyelenggaraan Bengkel Belajar Mitra yang merupakan serangkaian program pelatihan yang diberikan oleh internal perusahaan Gojek kepada mitra Gojek untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mitra driver Gojek yang dilakukan secara rutin setiap bulannya di 5 kota di Indonesia. Yang keempat, ada sosialisasi standar operasional prosedur yang ada di Gojek untuk mengenakan jaket identitas Gojek, memberikan masker, penutup kepala, dan helm kepada customer. Tidak mengemudikan kendaraannya secara ugal-ugalan, bahkan terkait dengan perusahaan Gojek yang memperketat sistem pengawasan terhadap para drivernya, dan lain-lain sesuai dengan standar operasi. Dan yang terakhir ada face-to-face safety antara driver Gojek, Goret atau Gokar ke konsumen untuk memberitahukan protokol keselamatan yang berasal dari perusahaan Gojek. Perkenalkan, nama saya Putri Syawala. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan codification pada organisasi seperti knowledge mapping berawal dari masalah yang ada di sekitar lingkungan seperti macet dan juga ojek pangkalan yang tidak ada standarisasi tarif, juga tidak berlisensi SIM, dan juga suka ngetem di pinggiran jalan. Akhirnya founder Gojek, Nadiem Makarim, memutuskan untuk membuat solusi dari permasalahan itu dengan memanfaatkan teknologi dan juga membantu menciptakan lapangan kerja di Indonesia, yaitu dengan membuat Gojek. Dan juga Gojek ini dijamin aman dan juga ada standarisasi tarif yang membuat banyak konsumen lebih tertarik menggunakan Gojek. Selanjutnya pada mind map berikut adalah salah satu masalah terbaru dari Gojek. Gojek adalah pasar dengan lusinan produk, ratusan ribu pengemudi dan pedagang, serta jutaan pelanggan. Gojek memutuskan pengemudi-pengemudi mana yang akan mengalokasikan pekerjaannya, perjalanannya jutaan kali setiap hari. Dan proses pengambilan keputusan ini merupakan inti bisnis dari Gojek. Gojek memiliki data dalam jumlah besar untuk mengoptimalkan keputusannya, tetapi juga harus mempertimbangkan berbagai tujuan dinamis untuk menyelamatkan dan menyeimbangkan kebutuhan pengemudi dan pelanggan. Nah, setelah melakukan research dan juga informasi dan pengambilan keputusan dan juga mencari pengetahuan-pengetahuan yang ada, Gojek memutuskan untuk menggunakan model Jagger.
Dengan menggunakan sistem ini, keputusan alokasi jadi lebih cepat dan menghasilkan lebih dari 1 juta perjalanan tambahan yang diselesaikan dalam beberapa minggu. Dengan peningkatan yang signifikan dalam waktu pengiriman dan juga bisa melakukan tingkat pembatalan, pemanfaatan pemudi, pendapatan, dan lainnya. Di sini adalah ilustrasi dari alur proses pembuatan order pada fitur GoRide di aplikasi Gojek. Untuk memudahkan koordinasi dan pertukaran informasi pada internal perusahaan, Gojek menghubungkan seluruh cabang di berbagai daerah dalam suatu jaringan. Sedangkan untuk menciptakan layanan konsumen sendiri, Gojek memberikan informasi mengenai driver atau suksesor layanan lainnya, baik nama, foto, begitu pula sebaliknya. Driver mengetahui nama serta HP konsumer, sehingga konsumer dan driver bisa berkomunikasi secara langsung yang terhubung ke dalam aplikasi Gojek. Yang pertama ada user. Dari user tersebut ada data user, memilih layanan, membuat order pembayaran, top up GoPay, penentuan lokasi, review, dan rating driver. Lalu juga ada konfirmasi order, data driver, data tarif dan lama perjalanan, invoice order, dan pembayaran. Dari server sendiri juga mengecek data-data tersebut. Dan dari driver juga konfirmasi dari data yang telah dilakukan oleh konsumen. Berikut adalah decision tree ketika user ingin mengambil keputusan untuk melakukan pemesanan dalam aplikasi Gojek. User membuka aplikasi Gojek, kemudian memilih apakah ingin masuk ke fitur GoRide dengan memasukkan lokasi penjemputan dan lokasi tujuan, apakah ada opsi untuk memasukkan barang. Jika ya, maka masukkan nama pengirim dan penerima, beserta nomor telepon penerima. Jika tidak, maka user memilih apakah ingin bayar cash atau GoPay. Jika tidak memilih antara cash atau GoPay, maka user akan keluar dari aplikasi. Jika memilih antara cash atau GoPay, maka pemesanan akan diproses dan user sudah bisa menunggu penjemputan driver Gojek. Selanjutnya juga sama dengan fitur-fitur yang ada pada Gojek lainnya. Nah, kelebihan-kelebihan dari apa saja yang sudah seperti codification yang sudah dilakukan oleh Gojek adalah memudahkan transaksi antar calon konsumen dengan driver Gojek secara efektif dan efisien. Tidak perlu tawar-menawar atau ada tawar-menawar kargo dan harganya. Lalu mendukung gerakan cashless. Penerapan e-commerce pada PT Gojek Indonesia telah terintegrasi dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat melalui arsitektur aplikasi perusahaan yang memberikan kerangka kerja konseptual yang menghubungkan antara proses dan interface dari aplikasi e-commerce, yaitu mulai dan bagaimana konsumen memesan, proses pelayanan, sampai dengan selesainya jasa layanan Gojek. Sangat menguntungkan, terutama karena kemudahan transaksi antara calon konsumen dengan driver Gojek yang efektif dan efisien. Nah, kekurangannya kita tidak bisa memilih driver dalam aplikasi, tidak bisa ada informasi tentang driver mana yang mau kita pilih. Tidak diperbolehkan oleh para pengguna untuk memilih driver yang memberikan layanan. Sebenarnya hal ini bukanlah sepenuhnya kekurangan. Karena dengan tidak dapat memilih driver, maka pengguna akan diberikan driver yang paling dekat. Namun masih banyak pengemudi yang memalsukan datanya dan tidak sesuai dengan yang apa mereka input ke dalam aplikasi tersebut. Misal plat nomor berbeda ataupun foto dan yang aslinya pun berbeda. Kekhawatiran bagi konsumen juga, data pengguna yang bisa dilacak oleh sistem, seperti karena kita sudah menginput data seperti nomor HP, rumah, nama kita, maka data-data tersebut pasti tersimpan dan kekhawatiran bisa dilacak ataupun ada jadi tahu gitu orang-orang Gojek dengan alamat kita. Jadi privasi kita menjadi kekhawatiran bagi konsumen. Kesimpulan dari materi ini yaitu pentingnya knowledge bagi perusahaan. PT Gojek Indonesia merupakan karya anak bangsa yang berdiri tahun 2010 di Jakarta. Saat ini sudah ada layanan jasa yang dapat dipesan melalui aplikasi Gojek diantaranya GoRide, GoCar, GoFood, GoMart, GoSend, dan fitur-fitur lainnya. Selain itu, aplikasi Gojek juga dilengkapi dengan fasilitas GoPay, GoBlis, GoPoint, dan GoPulsa. Untuk fungsi Connect, unit knowledge management memastikan bahwa semua knowledge perusahaan dapat diakses oleh karyawan sesuai keperluan
dan otoritas yang dimilikinya. Implementasi virtual pada Gojek antara lain yaitu yang pertama, Virtual Acknowledgement Tools berbasis IT antara driver Gojek dengan konsumen melalui pemberian rating pada aplikasi Gojek setiap selesai menggunakan jasa layanan dari Gojek. Yang kedua, Virtual Acknowledgement Tools berbasis IT pada Gojek yaitu Enterprise Collaboration System. Yang ketiga, Virtual Acknowledgement Tools berbasis IT pada Gojek yaitu Transaction Processing System. Yang keempat, Virtual Acknowledgement Tools berbasis IT pada Gojek yaitu Management Information System. Yang kelima, Virtual Acknowledgement Tools berbasis IT pada Gojek yaitu Decision Support System.